Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu masih pada bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita akan mempelajari notasi fungsi. Kedua itu ada bentuk-bentuk fungsi, lalu menghitung banyak korespondensi satu-satu, dan yang terakhir yaitu masalah yang berkaitan dengan fungsi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu notasi fungsi. Sebelum kita mempelajari ke bentuk-bentuk fungsi, ada baiknya kita harus mempelajari terlebih dahulu notasi fungsi agar kalian lebih memahami untuk materi selanjutnya. Nah, untuk notasi fungsi ini yang pertama di sini ada f memetakan x 2x tambah 4. Nah, ini disebut sebagai notasi fungsi. Lalu yang kedua fx sama dengan 2x ditambah 4. Nah, ini dinamakan sebagai bentuk rumus fungsi. Lalu yang ketiga ada y sama dengan fx sama dengan 2x tambah 4. Nah, ini dinamakan sebagai dalam persamaan grafik fungsi. Nah, itu merupakan notasi dalam fungsi. Lanjut materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk fungsi. Bentuk-bentuk fungsi yang pertama yaitu ada fungsi linier. Fungsi linier ini sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Jadi dalam bentuk seperti ini ya. Nah, dengan a dan b adalah bilangan real. Lalu di sini Ibu akan memberikan contoh dari fungsi linier itu sendiri. Yang pertama, diketahui f memetakan x yaitu 4x dikurangi 1. Tentukan rumus fungsi. Yang a rumus fungsi, yang b x sama dengan negatif 2, dan yang c bayangan dari 5. Langsung saja pembahasan untuk yang pertama yaitu mencari rumus fungsi. F memetakan x 4x dikurangi 1. Nah, di sini tadi kan bentuk fungsinya itu untuk fungsi linier itu seperti ini ya. Jadi fx sama dengan 4x min 1 dikurangi 1. Jadi rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 4x dikurangi 1. Yang b yaitu x sama dengan negatif 2. Nah, untuk yang b ini, x-nya digantikan dengan negatif 2. Jadi, yang tembulannya ini, rumus fungsinya x-nya diganti dengan negatif 2. Nah, lalu x-nya pun digantikan dengan negatif 2. Langsung saja, jadi sama dengan negatif 8 dikurangin 1. Maka hasilnya yaitu negatif 9. Yang C yaitu bayangan dari 5. Nah, jadi di sini juga X-nya digantikan dengan 5 ya. Begitu pula yang di dalam kurung ini semulanya X digantikan dengan 5. Jadi hasilnya 20 dikurangin 1 jadi 19. Bayangan dari 5 yaitu 19. Contoh soal yang kedua yaitu fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jika nilai f1 sama dengan 3 dan f negatif 2 sama dengan negatif 12. Tentukan yaitu yang a nilai a dan b, b-nya yaitu menentukan fungsinya atau bentuk fungsinya. Langsung pembahasan yang a yaitu mencari nilai a dan b. Di sini terdapat fungsi bentuk fungsinya yaitu fx sama dengan ax tambah b. Yang pertama ini diminta f1 sama dengan 3. Berarti untuk x-nya kita gantikan dengan angka 1 semua. Ya, jadi seperti ini. F1 sama dengan A, kurung buka 1, kurung tutup, ditambah B sama dengan 3. Lalu yang kedua yaitu untuk F negatif 2 sama dengan negatif 12. Untuk x-nya digantikan semua dengan negatif 2 sama dengan negatif 12. Nah, dari persamaan kedua persamaan ini, kita eliminasi atau kita kurangkan. Nah, jadi 3A sama dengan 15. A-nya yaitu sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai B-nya, kita substitusikan nih dari yang persamaan 1 dan persamaan 3. Ya, jadi untuk yang nilai A ini, kita substitusikan atau kita masukkan pada persamaan 1. Jadi untuk nilai A-nya kita ganti dengan angka 5. Ya, jadi 5 kali 1 tambah B sama dengan 3. Untuk angka 5 ini,
pindah ke ruas kanan. Jadi 3 dikurangin 5. Nah, B jadi hasilnya negatif 2. Nah, di sini kita sudah ketemu nih untuk nilai A dan B-nya. Untuk A-nya yaitu 5, B-nya negatif 2. Kalau sudah ketemu kedua-dua ini, bisa kita langsung bentuk fungsinya. Mencari bentuk fungsinya. Nah, untuk bentuk fungsi sendiri, bentuknya yaitu fx sama dengan ax tambah b. Langsung kita masukkan saja untuk nilai A dan B-nya, yaitu 5 dan negatif 2. Jadi, bentuk fungsinya yaitu sama dengan 5x dikurangin 2. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut, bentuk-bentuk fungsi yang kedua yaitu fungsi kuadrat. Untuk rumus fungsi kuadrat ini sendiri dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Dan ini merupakan bentuk fungsi dari fungsi kuadrat. Nah, dengan a, b, dan c-nya adalah bilangan real. Nah, langsung saja untuk contoh soalnya, agar kalian bisa lebih memahami lagi. Contoh soal yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x tambah 5. Memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat dikurangin bx tambah c. Hitunglah nilai a ditambah 2b tambah 3c. Nah, langsung saja kita pembahasannya. Nah, di sini kita lihat nih, kita kan untuk mencari nilai A ditambah 2B ditambah 3C. Berarti kita harus lihat dulu nih, untuk mencari A, B, C-nya. Kita lihat. Nah, lihat persamaannya nih di atas. Dalam bentuknya kan sudah sama ya, berarti untuk nilai A-nya yaitu yang ini, depan variabel. 3 untuk nilai A-nya 3, berarti untuk nilai B-nya itu negatif 2, dan yang nilai C-nya yaitu 5. Ya, mudah ya sampai sini. Paham kan? Nah, langsung saja kita masukkan. A ditambah 2B tambah 3C. Kita masukkan nilainya jadi 3 ditambah 2 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 5. Hasilnya yaitu 14. Nah, ini merupakan nilai dari A tambah 2B tambah 3C yaitu 14. Sampai sini paham ya? Kita lanjut contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 3x dikurangin 3. GA-nya sama dengan a kuadrat tambah 11a ditambah 9. Tentukan yang A-nya itu FA sama dengan GA, dan untuk nilai A-nya, dan yang B yaitu F2 dikurangin G-3. Langsung saja pembahasan yang A dulu. FA sama dengan A kuadrat tambah 7A dikurangi 3, karena di sini mintanya FA, jadi untuk nilai X itu digantikan dengan A semua ya. Jadi kan A kuadrat tambah 7A dikurangin 3. Nah, kita cari nilai A-nya nih. Untuk GA-nya dulu juga sama ya, digantikan dengan A semua X-nya. Oke, sampai sini paham ya? FA sama dengan GA. Jadi, kita tuliskan lagi nih, FA-nya kan A kuadrat tambah 7A dikurangin 3. Tulis kembali, sama dengan GA. Ini juga dituliskan kembali, A kuadrat tambah 11A tambah 9. Lalu, nah, di sini kita satukan untuk yang A kuadrat dengan A kuadrat, untuk yang variabelnya A dengan variabel A. Nah, A kuadrat dikurangin A kuadrat, ditambah 7A dikurangin 11A, sama dengan 9. Ini kan pindah ke ruas kanan jadi plus ya, ditambah 3. Yaitu hasilnya negatif 4A sama dengan 12. Nah, jadi untuk nilai A-nya sendiri yaitu sama dengan negatif 3. Yang B yaitu F2 dikurangin G-3. Pertama kita cari untuk nilai F2-nya dulu ya. Karena di sini mintanya 2, jadi untuk nilai X semuanya kita gantikan dengan angka 2. Jadi 2 kuadrat tambah 7 kali 2 dikurangin 3. 2 kuadrat yaitu 4, 7 kali 2, 14 dikurangin 3. Jadi hasilnya yaitu 15. Untuk F2-nya jadi 15. Untuk G-3, nah di sini kan X-nya jadi min 3, berarti semua X-nya diganti dengan min 3. Min 3 kuadrat tambah 11 kali min 3 tambah 9. Jadi hasilnya min 3 kuadrat 9 dikurangin 11 kali min 3, min 33 atau dikurangin 33, tambah 9. Jadi untuk nilai G min 3 hasilnya yaitu negatif 15. Nah di sini yang B itu diminta F2 dikurangin G min
3. Langsung saja. Ya, F2 dikurangin F-3 sama dengan 15 dikurangin negatif 15. Ya, ini kan bertemu ya, min ketemu min, jadi plus atau ditambah. Hasilnya 30. Ya, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya masuk ke materi menghitung banyak korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah salah satu jenis yang memiliki suatu syarat. Nah, syaratnya itu apa? Yaitu di mana dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi satu-satu jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Ya, itu merupakan syaratnya. Lalu, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan ke anggota himpunan B dan sebaliknya. Ya, itu merupakan syarat dari korespondensi satu-satu. Nah, agar kalian lebih paham, perhatikan sebagai berikut. Aturan korespondensi satu-satu. Nah, domain dan kodomainnya tidak boleh bercabang. Ya. Lalu yang kedua, domain dan kodomainnya tidak boleh ada yang kosong. Coba perhatikan contoh di samping kanan berikut. Nah, di sini coba kalian lihat. Untuk yang bagian domain ini tepat memetakan satu ya. Untuk yang kodomain. Nih. Ya, tepat satu dan tidak ada yang kosong. Ini merupakan contoh dari korespondensi satu-satu. Ya, ingat syaratnya, tepat satu anggota ke kodomain dan tidak boleh ada anggota yang kosong. Dan tidak boleh ada yang bercabang. Oke? Nih, tepat satu ya. Di sini kan terlihat. Oke, sampai sini paham ya untuk aturan korespondensi satu-satu. Lanjut untuk contoh soal yang kedua dari korespondensi satu-satu, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada A memiliki anggota A, B, dan B-nya yaitu memiliki anggota P, Q. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B. Nah, untuk mencari berapa kemungkinan dari korespondensi satu-satu antara A ke B ini, kita menggunakan rumus faktorial atau yaitu n faktorial. Nah, kita lihat di sini, anggota A ada 2, anggota B pun ada 2. Jadi di sini kita masukkan n-nya diganti 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Itu sama dengan 2. Nah, kalau misalkan A-nya memiliki 3 anggota dan B-nya pun memiliki 3 anggota, jadi 3 faktorial. Nah, jadi menurun nantinya 3 kali 2 kali 1. Nah, terus kalau misalkan 4 anggota, jadi 4 faktorial. Nah, sama dengan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi terus menurun gitu ya. Oke. Nah, di sini kan sudah terlihat berarti nanti ada 2 kemungkinan untuk korespondensi satu-satu antara A dan B ini. Nah, yang pertama, A dipetakan tepat 1 ke P dan B memetakan tepat 1 ke Q. Nah, ini yang kemungkinan yang pertama. Ini kemungkinan yang pertama. Lalu untuk kemungkinan yang kedua, bagaimana? Ingat, kalau korespondensi satu-satu itu berarti tepat memetakan 1. Berarti A ke Q, belum ya, A ke Q. Nah, A ke Q, lalu B dipetakan ke P. Nah, ini merupakan contoh korespondensi satu-satu. Ya, oke sampai sini paham ya? Kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini merupakan korespondensi satu-satu adalah. Nah, ingat, kalau korespondensi satu-satu itu apa? Domain maupun kodomain itu tidak boleh bercabang. Lalu yang kedua, domain dan kodomain tidak boleh kosong. Ya. A, yaitu anggotanya 1,3, 2,4, 2,5, 3,6. Kita lihat di sini, untuk yang bagian depannya, ada yang sama tidak angkanya? Ada yang sama ya? 2 dan 2. Berarti ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Ya. Lalu yang kedua, di sini ada yang sama tidak angkanya nih?
min 1, nih ada nih dengan min 1 lagi, ya kan? Berarti ini bukan korespondensi 1-1. Yang C, lihat, ada yang sama tidak? Yang depannya. Dan yang belakangnya juga tidak ada ya. Dan berarti ini merupakan contoh dari korespondensi 1-1. Nah, kalau yang D ini kan ada yang sama ya. Tuh, min 1 dengan min 1. Ya, jadi yang merupakan korespondensi 1-1 yaitu yang bagian C, yang ini. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu masalah yang berkaitan dengan fungsi. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal yang mengenai kehidupan sehari-hari dalam materi fungsi ini. Nah, di sini siswa kelas 8 ingin memesan kaos yang dirancang secara khusus. Besar ongkos untuk merancang adalah tetap, tidak tergantung jumlah pesanan. Harga satuan kaos tahun kemarin dan tahun ini sama. Demikian pula ongkos merancang tahun kemarin dan tahun ini juga sama. Tahun kemarin kaos yang dipesan adalah 25 kaos. Dan biaya yang dikeluarkan 395.000. Tahun ini, kaos yang dipesan sebanyak 37 kaos. Dan biaya yang dikeluarkan 575.000. Tentukan harga satuan kaos dan ongkos untuk merancangnya. Nah, coba kalian lihat, perhatikan pembahasan dari soal yang tadi ya. Pembahasan. Karena setiap penambahan satu kaos terjadi penambahan harga yang tetap, maka bentuk dari harga X kaos adalah sebagai berikut. Nah, ini bentuknya yaitu Fx sama dengan Mx ditambah N. Kita mengetahui kan bahwa untuk 25 kaos itu sendiri dengan jumlah 395.000 dan untuk 37 kaos yaitu 575.000 atau dapat kita tuliskan dalam bentuk fungsi sebagai berikut ini ya. Jadi selisih kedua pemesanan adalah 12 kaos yaitu 37 dikurangi 25, 12 kaos dan selisih harganya yaitu 575.000 dikurangi 395.000 yaitu jadi 180.000. Nah, ini artinya harga satu kaosnya yaitu 180.000 dibagi 12 sama dengan 15.000. Berarti satu kaosnya itu seharga 15.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari biaya ongkos perencanaannya. Ya. Nah, pembahasannya yaitu besar ongkos perancangan kaos ditentukan sebagai berikut. Nah, kita ambil dari persamaan yang F25 sama dengan 15.000 M ditambah N. Nah, untuk F25 itu seharga 395.000 ya. 395.000 sama dengan 15.000 dikali M-nya yaitu 25 ditambah N. Nah, untuk 395.000 ini pindah ruas ke sebelah kanan dan untuk N-nya juga pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi untuk N-nya sama dengan 20.000. Jadi biaya perencanaan kaos adalah 20.000. Ya, sampai sini insya Allah paham ya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube ini dan di-like video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.